Semuanya salam jumpa, senang sekali saya bisa menyapa kalian pada pertemuan kali ini dan bersama kita akan berdiskusi tentang bagaimana membuat satu paraphrase dan juga summary yang bagus. Oke. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa itu paraphrasing dan apa itu summarizing. Nah, jadi saya harus awali bahwa keduanya merupakan konsep yang berbeda antara paraphrasing dan juga summarizing. Oke, kita akan lihat ya di mana letak perbedaan dari dua teknik rewriting tersebut. Oke. Pertama kita lihat paraphrasing is restating text giving the meaning in another form. Jadi paraphrasing ini merupakan kita mencoba untuk rewriting, ya, kembali menulis ulang atau menyatakan ulang dari teks yang kita baca dengan cara giving the meaning, ya, in another form. Nah, jadi meaningnya bisa kita tuliskan dengan kata yang kita buat sendiri atau using our own words. Nah, berikutnya adalah bahwa paraphrasing itu merupakan we need to use the text written by another person. Ya, berarti maksudnya we need to rewrite the text in your own words. Ya, itu paraphrasing, kita akan menulis dengan menggunakan kata baru. Ya, paraphrasing sekarang bentuk di bagian ketiga, paraphrasing shows that you've read and understand the original text rather than repeating it word for word. Jadi kalau sudah bisa melakukan paraphrasing berarti kita sudah memahami dulu awalnya. Dan berikutnya kita akan mampu menulis ulang, ya, rewriting atau restating the text. Kenapa? Karena kita sudah memahami teks tersebut, berarti kita tidak akan mengulangnya kata per kata. Oke, jadi itu adalah keyword dari paraphrasing. Kita menulis kembali, menulis ulang, ya, dan menggunakan bahasa yang baru atau using our own words. Nah, ini ada contoh dari bentuk paraphrasing. Kalian bisa baca di contohnya. Saya akan coba zoom in. Contohnya ini. Nah, kayak kita bisa lihat ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris, ya. Lalu dicoba untuk diparaphrase menjadi 1, 2, 3 baris. Ya, kalian bisa baca dan bisa lihat perbedaannya. Di paraphrase-nya akan menjadi kalimat yang tidak sepanjang original paragraph. Ya, kita akan baca bentuk paraphrase-nya. After a female kangaroo gives birth to a joy, the newborn crawls into its mother pouch where it feeds and grows until it's 8 months old. Jadi kalau kalian perhatikan, itu hanya kembali ditulis ulang hal-hal yang sangat penting dari original paragraph. Dan ditambahkan juga dengan kalimat-kalimat baru atau kata-kata baru. Nah, itu berarti inti atau kunci dari paraphrasing. Ya, berikutnya kita akan lihat apa itu summarizing. Jadi yang pertama kita harus pahami bahwa summarizing itu sendiri adalah what's worth remembering. When you summarize, you reduce the amount of the text. Jadi saat kita summary, kita mencoba untuk mengurangi, ya, atau mengcondense, ya, atau membuat lebih sedikit dari original paragraf atau teksnya, ya, dari jumlah teksnya itu sendiri. Namun saat di bagian summarizing kita berusaha juga untuk fokus on the key point, ya, dan it is okay actually to ignore information that isn't important. Jadi kita boleh tidak menulis kembali informasi-informasi yang dirasa tidak penting. Nah, itu inti dari summarizing. Oke, kalian bisa lihat ini ada teks, ada 2 paragraf, ya. Dan kita nanti diminta untuk summarizing, ya, teks ini. Nah, kita akan lihat, ini adalah contoh dari summary-nya. Kalau kita perhatikan, tadi ada 2 paragraf, maka kita akan baca paragraf pertama dengan baik, ya, tentu dengan level membaca yang sudah sampai pada comprehension dan juga critical reading. Lalu kita akan tangkap semua intisarinya, mulai dari general information sampai specific information. Lalu saat summary, kita bisa buat satu paragraf sederhana. Tapi yang terpenting adalah ada bagian penting yang tidak terlewatkan. Dan kita boleh melewatkan atau skip out beberapa hal yang dirasa tidak begitu penting. Nah, itu berarti summary. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan 2 teknik rewriting tadi, ya. Kita bisa baca read the entire text first. So we need to know as well what's the main idea and what are the important details that support the main idea or evidence. This one.
and then we may summarize the text verbally first. And then, yeah, this is quite important, everyone. So we need also to take notes. But please do not write down the text word for word, ya. Jadi jangan sampai menulis kata per kata. Berarti itu hanya copy and paste, ya. Dan itu akan cenderung akan dikategorikan sebagai bentuk plagiat, ya. Jadi akan ada unsur plagiarisme di sana. Dan ini yang baik, kita menggunakan using our own words, ya. And kita juga bisa menggunakan thesaurus. Nah, jadi karena kita mencoba menggunakan using our own words, kita bisa dengan menggunakan alat bantu thesaurus agar mencari diksi, ya, ada kemiripan nanti, ya, sinonim dari kata yang mau kita paraphrasing. Nah, oke, jadi ini kalian bisa lihat nanti, ini kalian bisa latihan, kalian diminta untuk memparaphrase, oke, dari paragraf ini, dan kalian juga diminta untuk take a summary, ya, di paragraf sebelahnya. Oke, saya mencoba menyimpulkan inti dua materi pada pertemuan kali ini tentang summary dan juga paraphrasing. Sekarang kita simpulkan secara sederhana bahwa levelnya adalah pertama kali summary atau summarizing, meringkas. Lalu level berikutnya adalah paraphrasing. Kenapa demikian? Karena saat kita melakukan summary, kita hanya mengambil ide-ide penting atau poin-poin penting dari satu teks atau dari satu paragraf atau dari satu chapter mungkin, ya. Namun kita tidak dituntut untuk memberikan kata-kata baru atau, ya, boleh jadi kalimat-kalimat baru yang kita tambahkan. Karena idenya itu ada dan boleh jadi tingkat kemiripannya ya ada berapa persen yang sangat mirip dari teks aslinya. Namun tidak melewatkan hal yang penting, ya. The key atau the most important things, ya, from the original text or paragraph. Jadi itu summary. Singkat katanya kita mencoba untuk meringkas. Tentu kita tidak boleh melewati hal-hal yang penting di sana. Sedangkan level berikutnya adalah paraphrasing, di mana setelah kita mampu melakukan summary, maka seharusnya juga kita bisa membawanya pada level berikutnya, di mana kita mampu menuangkan kata-kata baru dari hal yang kita sudah summarize sebelumnya. Jadi itu dua teknik rewriting yang sangat diperlukan, ya, agar nanti tulisan ilmiah kalian, baik itu katakan skripsi atau kalian menulis pada jurnal artikel, ya, itu tidak dikategorikan sebagai bentuk plagiarism, ya, plagiat, ya. Oke, bicara tentang plagiat juga banyak penulis, ya. Saya penulis satu karya ilmiahnya itu, scientific papernya itu, dia tidak menyadari kalau dia melakukan plagiat, ya, karena dia merasa dia sudah mengutip, dia juga sudah menuliskan sumbernya, ya. Kenapa dikatakan plagiat? Karena saat dia melakukan summary, tingkat kemiripan dari teks aslinya itu sangat mirip. Nah, itu masih kategori minor plagiat. Jadi tetap plagiat, tapi hanya hal-hal minor. Boleh jadi hanya dirubah beberapa 1-2 kalimat gitu. Lalu saat melakukan paraphrasing juga tidak begitu banyak, ya, ada kata-kata baru yang ditambahkan. Jadi masih kurang lebih 80%, 90% mirip masih dengan teks aslinya atau original teks atau original paragraf. Jadi masih dikategorikan plagiat. Ya, kalian bisa lihat pada dua video lainnya bagaimana melakukan teknik paraphrasing yang baik agar masuk kategori good paraphrasing. Oke, saya rasa demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Saya sangat berharap sekali kalian bisa berdiskusi dengan sangat aktif dan memberikan kontribusi yang sangat positif pada forum diskusi agar lebih hidup lagi materi tentang summarizing dan paraphrasing ini. Nanti kita akan sama-sama menyimpulkan. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Salam dan sampai jumpa.